Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan mengampuni segala khilaf dan kelalaian kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidul Ayyam, hari terbaik di setiap pekannya. Hari yang diminta oleh para ulama untuk diisi dengan menambah amal saleh dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan taufik untuk memperbanyak ibadah di hari ini, memperbanyak salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ibadah-ibadah yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, masuk ke hadis yang pertama, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ketika beliau didatangi oleh Yazid bin Hayyan, oleh Husain bin Sabrah, oleh Amrah bin Muslim, dan pada saat itu Husain bin Sabrah bertanya kepada Zaid bin Arqam, dan sebelum Husain bertanya, beliau menjelaskan keutamaan dari Zaid bin Arqam. Kata Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa yang dimaksud kebaikan yang sangat banyak? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadithahu. Dan engkau mendengar hadisnya. Wa ghazawta ma'ah. Dan engkau berjuang bersamanya. Wa shallaita khalfah. Dan engkau salat di belakangnya, diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi itu ternyata arti dari kebaikan bagi generasi-generasi atau bagi orang-orang terbaik, bagi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman. Kebaikan itu bukan tentang uang, walaupun uang penting. Kebaikan itu bukan tentang sebatas tentang fasilitas dunia, walaupun ketika kita dapatkan dengan cara yang halal maka dimubahkan tentu saja. Tapi kebaikan adalah bagaimana bisa dekat dengan sunnah Rasulullah SAW dan bisa mendengar hadis-hadis beliau SAW, bisa berjuang bersama Nabi SAW atau berjuang menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, dan bisa
sholat bersama Nabi SAW. Atau kalau Nabi SAW sudah tidak ada, sholat mengikuti sholat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, baik secara langsung atau melalui hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Maka itulah kebaikan, dan itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Dan hari ini hadirin sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab sebagaimana biasa, dan kita akan lanjutkan hadis ini di pertemuan yang berikutnya di hari Ahad biidznillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya bagi para ulama kita, ustadz beserta keluarga, dan kelak mengumpulkan kita semua di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum jazakallahu khair atas doanya, dan semoga penanya menempatkan demikian juga. Dan jangan lupa mengucapkan salam sebelum bertanya, karena dalam riwayat assalamu qabla su'al, salam sebelum bertanya. Dan dengan kita mengucap salam, maka salam kita akan dibalas, dan kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya mungkin penanya belum tahu atau kelewatan, dan itu hal yang bisa dimengerti dalam kehidupan manusia. Ustaz ingin bertanya, jika ada seseorang kakak perempuan yang memblokir kontak adik laki-lakinya agar tidak bisa dihubungi, apakah itu termasuk memutuskan silaturahim? Perbuatan itu dilatar belakangi karena sikap si adik yang sulit dinasihati untuk menjalankan ibadah dengan benar, bahkan sering berperilaku dan berkata kasar. Dan cenderung mengandalkan si kakak dalam perekonomiannya, hingga si kakak merasa sangat terganggu ketentraman rumah tangganya. Namun si kakak selalu terus mendoakan agar si adik diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebaiknya sikap si kakak menghadapi adik yang toksik seperti ini? Sementara si kakak selalu tidak tega dan merasa takut berdosa jika membiarkan adiknya dalam kesulitan, walaupun si kakaknya kondisinya tidak begitu baik. Semoga Allah mudahkan Ustaz memberikan nasihat atas kondisi ini. Ya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, hendaknya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mengurai masalah ini, karena punya masalah khususnya dengan saudara kandung itu tidak nyaman dan rentan. Yang salah dua-duanya seringkali, karena begitu dekat. Orang kalau begitu dekat, sekali lagi hak masing-masing pihak itu lebih banyak daripada yang lain, dan begitu terjadi sesuatu, maka seringkali hak dari bukan hanya satu pihak tapi kedua belah pihak itu terbengkalai. Maka hadirin Allah muliakan, yang harus kita lakukan adalah istighfar kepada Allah, lalu tobat-tobatan nasuha. Lalu yang kedua, seringkali masalah seperti ini, kakak dan adik, itu bukan terjadi 1-2 tahun belakang, tapi pola yang sudah terbangun dari kecil.
Dan seringkali kalau itu pola yang sudah terbangun dari kecil, maka biasanya sulit kita, atau rasanya kita tidak bisa melimpahkan kesalahan ke salah satu pihak, karena itu pola. Dan biasa pola kecil itu berkaitan dengan banyak pihak yang ada di keluarga tersebut. Jadi kita perlu perlu renungkan hal ini. Ini bukan seseorang dizolimi ketika berjalan di trotoar, atau lagi di pasar, atau lagi di mall, atau lagi di stasiun, atau ada di terminal. Masalah dengan kakak atau adik itu biasanya merupakan pola yang sudah terbangun bukan dari 10 tahun yang lalu, tapi dari kecil. Dan sekali lagi, pola kecil itu sulit kita limpahkan ke salah satu pihak. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ada banyak pihak biasanya yang punya andil dalam hal ini, dan ini akan memudahkan kita untuk memberikan uzur kepada setiap pihak, karena kita dengan melihat dari angle ini, artinya bukan dia satu-satunya troublemaker gitu loh, tapi ini tuh satu bagian dari sebuah kesalahan pola, sehingga kita bisa kasih uzur, kita bisa mengerti, dan kita bukan hanya kritis dalam menyalahkan yang salah, tapi juga semangat untuk memperbaiki yang salah, karena kita mengerti kenapa dia demikian. Bukan karena dia jahat, tapi ini terbentuk dari sebuah pola yang sudah mengkristal. Karena ini penting, karena kalau kita langsung mengatakan, emang adek aku nih begini, atau kakak tuh begini dari dulu, dan kita melimpahkan, emang dia itu harus mengemban kesalahan tersebut 100%. Khawatir kita tidak adil dan zalim, karena kita menambah atau menyimpulkan sesuatu lebih dari porsinya, sesuatu yang oke, dia salah, tapi porsinya nggak semuanya itu murni kesalahan dia gitu loh. Ada andil dari banyak pihak. Tapi sekali lagi, karena ini pola kecil dan ini ada bagian dari pihak-pihak lain, secara umum pihak-pihak lain itu siapa sih? Ya keluarga juga. Sehingga memang butuh kedewasaan ekstra ketika berinteraksi dengan kejadian seperti ini. Dan angle di atas itu angle untuk diagnosa, bukan angle untuk menyalahkan semua, melempar kesalahan lalu benci sama semua pihak, bukan. Tapi untuk diagnosa aja. Dan diagnosa itu kita butuhkan untuk memberikan uzur bahwa ini bukan kesalahan satu pihak semata, tapi ini kesalahan banyak pihak. Lalu kita jauhi semua pihak itu, ya enggak juga, karena mereka secara umum keluarga. Tugas kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berubah. Kan kalau kesimpulannya, ya memang ini salah kita semua sih, itu kan lebih enak untuk objektif dan untuk meredam provokasi syaitan, sehingga tidak bermusuhan dengan salah satu pihak di antara keluarga kita sendiri. Jadi ini hal yang penting. Lalu yang berikutnya, kalau kita tutup satu pintu tapi kita buka pintu yang lain untuk silaturahim, maka nggak ada masalah. Tapi kalau kita tutup semua pintu untuk
sehingga, dan memang sengaja tujuannya biar dia tidak bisa mengakses kita dan kita tidak mau diakses dia. Maka ini hal yang bisa masuk ke dalam memutuskan tali silaturahim. Jadi maksudnya kalau kita tutup akses dari handphone, tapi kita buka akses lain, misal ketemu langsung, ngobrol langsung dan lain sebagainya, ya udah nggak masalah. Orang kan kakak beradik di dekade yang lalu kan nggak pakai handphone juga, di tahun 80, tahun 70, tahun 90 masih pakai pager gitu lah. Bahkan kalau tahun awal 90 kita bilang saya blok kamu dari handphone saya, orang tuh bingung, itu makhluk apa ya handphonenya, nggak ngerti dia tuh. Nggak ada masalah antum mau blok, nggak, kita nggak ada yang punya handphone, kalau mau pakai telepon umum gitu kan, era masa telepon umum dulu. Kalau telepon mobile alat komunikasi mobile pribadi pager, itu kayaknya udah canggih banget tuh teleponnya pager, padahal lama banget kasih ke kemana admin ya, terus baru tembak lagi. Tapi kayaknya terharu banget, kayaknya kita orang paling punya value seluruh dunia. Jadi intinya sekali lagi itu cuma alat komunikasi yang kalau opsional lah, oke. Dan itu kan privasi orang. Ada orang punya handphone 3, ada orang punya handphone 2, ada orang punya handphone 1, ada orang nggak punya handphone dan memang nggak mau pakai handphone. Itu privasi orang. Tapi ya itu tadi, akses lain walaupun mungkin tidak secepat handphone itu bisa dibuka walaupun tidak besar, dan kita bukan bermaksud tidak mau ketemu dengan adik kita. Kita tidak ada tujuan untuk memblok biar nggak ditemu adik kita, itu poin. Dan bicarakan baik-baik gitu loh. Dan kalau memang permintaannya tidak relevan, lebih baik kita tetap berkomunikasi dengan dia walaupun mengatakan tidak gitu loh. Jadi bilang tidak aja, mohon maaf tidak deh, ini udah terlalu banyak, tapi tetap baik, tetap kirim, tetap ini dan seterusnya. Dan sekali lagi doakan adik kita tersebut. Seringkali kita suka lupa doa, hadirin. Itu poin. Jadi, dan bisa jadi terakhir itu karena kesalahan kita juga sebagai kakak dari kecil. Tapi karena aku nggak tahu, iya itu makanya. Sebagaimana kita nggak tahu, adik kita juga nggak tahu juga. Dan keluarga kita nggak tahu juga. Jadi memang tujuannya bukan untuk cari kambing hitam, tapi coba diagnosa, lalu cari solusi dari masalah tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustaz, berbicara tentang aib, apakah perlu seorang HRD mengetahui aib kita yang terjadi di tempat kerja kita yang sebelumnya, sedangkan mungkin kita sudah taubat atas itu? Apakah dengan tersebarnya aib kita itu tanda taubat kita belum diampuni oleh Allah? Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tergantung aibnya. Karena kan namanya juga HRD, namanya Human Resource Development. Jadi ya memang tugas dia itu gitu loh. Jadi kalau tujuannya untuk mendiagnosa dan untuk mencari orang yang tepat, mencari orang yang punya integritas, punya amanah, dan di sisi lain punya kapasitas dan skill, dan proporsional, bukan aib pribadi,
yang ada hubungannya dengan pekerjaan, tapi itu adalah berkaitan dengan pekerjaan kita, maka memang seseorang punya hak untuk itu, sebagaimana kayak pernikahan. Sebagaimana dengan pernikahan, Nabi ditanya alaihissalam tentang dua sahabat beliau, dan beliau menyampaikan kekurangan, dan kekurangan tersebut berkaitan dengan konteks pernikahan. Yang satu, la yadhu asahu ala atiqi, beliau tidak meletakkan tongkatnya di atas pundaknya. Maksudnya ada kedua keterangan dari para ulama, setidaknya ada dua keterangan. Yang pertama, suka khilaf, memukul, dan yang kedua suka pergi-pergi gitu loh. Kenapa dikasih tahu demikian? Karena itu berkaitan dengan rumah tangga apa tidak? Berkaitan. Suka pergi-pergi berkaitan. Nggak semua istri bisa ditinggal. Tinggal lihat aja takaran Anda termasuk istri yang bisa ditinggal atau tidak, misalnya demikian. Lalu yang berikutnya Nabi mengatakan so'luk la malalah, dia miskin, nggak punya uang. Karena sekali lagi wanita itu beda-beda. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau sesuai konteks pekerjaan, maka sesuai konteks pekerjaan dan niatnya hanya untuk mencari orang yang tepat. Apalagi kondisi saat ini susah nyari pihak yang amanah dan tepat. Dan bagi HRD pun juga harus menjaga, nggak boleh disebarkan lain secara umum untuk kebutuhan terbatas saja. Dan kalau kita sudah bertobat dari itu, tidak usah sedih, karena Allah Maha melihat. Dan kalau lihat kejujuran tobat kita, nanti Allah akan bukakan kesempatan lain. Yang penting fokus aja gitu loh. Dan yang terpenting itu tadi, Allah sayang sama kita, bukan sebatas si A atau si B sayang sama kita. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Dan semoga kita semua dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Saya mau tanya Ustadz, bagaimana cara untuk berhenti membenci diri sendiri? Semisal kita ingin melakukan ketaatan, tapi raga ini justru malah lalai sampai pada kondisi benci dengan diri sendiri karena tidak bisa setaat awal-awal hijrah. Mohon jawaban dan nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, ketika kita melakukan kelalaian, maka ikutilah perintah Allah sebagaimana kita diminta mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala di saat kita tidak lalai. Dan perintah Allah dan Rasulnya alaihissalam ketika kita khilaf atau lalai adalah istighfar dan tobat-tobatan nasuha. Lalu bangkit lagi, move on lagi, lalu perbaiki kesalahan tersebut. Udah fokus ke sana aja, nggak usah melebar kemana-mana. Dan jangan buka pintu syaitan untuk menghancurkan kita, sehingga harapan itu hilang. Dan itu salah satu tugas syaitan atau misi syaitan, bukan hanya membuat kita lalai, tapi membuat kita kehilangan harapan. Karena seringkali yang menghancurkan orang itu bukan jatuh dalam kesalahan, yang menghancurkan orang itu kehilangan harapan.
Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, buat simpel aja dan nggak usah bias kemana-mana, ikuti perintah yang maha mengetahui. Gitu. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berfirman kepada orang-orang yang lalai. Ini bukan kepada orang-orang yang lagi berprestasi loh. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang lalai. Apa kata Allah suruh benci diri sendiri? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas ala anfusihim, pada diri mereka sendiri. Gitu. Jadi bukan kepada orang lain, kata Allah, pada diri mereka. Karena setiap dosa, setiap kesalahan itu menzalimi diri sendiri kan. Jadi bagian diri kita memudaratkan bagian diri kita juga. Gitu. Diri kita memudaratkan diri kita. Diri kita berlebih-lebihan kepada diri kita. Diri kita melampaui batas pada diri kita. Terus disuruh berantem? Enggak. Disuruh saling membenci di antara sesama satu tubuh. Disuruh membenci sesama diri gitu. Enggak. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kehilangan harapan. Siapa yang suruh benci? Enggak. Itu permainan syaitan sudah. Ini udah jadi nggak usah ribet-ribet. Udah dengerin aja yang maha mengetahui dan yang punya dunia dan punya akhirat. Udah itu. Nggak usah ribet-ribet. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa, seluruh dosa Allah ampuni kalau bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Ia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah mengampuni semua dosa jika dia bertobat. Jadi udah nggak ada pintu untuk liar dan bias. Dan akhirnya kemana-mana. Nanti akhirnya langkah-langkah berikut ini kan arahnya nanti kemana sih? Bunuh diri. Dan itu kasus sudah banyak seperti itu. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Udah tutup pintu. Dengar apa kata Allah, bukan dengar apa kata syaitan. Yang harus kita dengar dan ikuti adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan, itu aja. Dan bagaimana ulama menjelaskan maknanya dalam hal ini. Adapun bisikan-bisikan atau arahan-arahan yang jelas-jelas tidak selaras dengan Al-Quranul Karim, bertentangan dengan Al-Quran, maka itu dari syaitan. Oleh karena itu fokus aja, simpel, istighfar, taubat, atau muhasabah, istighfar, taubat, lalu bangkit, lalu perbaiki kesalahan. Kalau jatuh, bangkit lagi, istighfar, taubat lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai wafat. Dan orang yang mau polanya seperti, insya Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan contoh banyak gitu loh. Simpel aja deh. Pola kita bisa berjalan setelah awalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa di antara kita yang begitu lahir udah bisa jalan? Gak ada kan? Nah, pola kita pada saat dari nggak bisa apa-apa, dari digendong 100% saya bisa jalan tuh apa? Berusaha, lalu salah nggak? Salah. Lalai apa nggak? Lalai. Nggak ada yang nggak lalai gitu, langsung berusaha, langsung jago di percobaan pertama, enggak, lalai. Terus saya jatuh. Kadang-kadang bukan jatuh. Ada yang jatuh kejedot, ada yang jatuh kecemplung, ada yang segala macam. Terus habis itu apa? Benci sama diri sendiri. Aku benci banget nih sama kakiku. Kok nggak bisa jaga keseimbangan? Enggak.
Semua kita. Dan kalau lu udah lupa, udah ingat keponakan atau anak atau siapa yang ada, dan dia akan bangkit lagi. Dia akan jalan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Dan ribuan kali seperti itu. Dan hasilnya apa? Bisa jalan apa enggak? Bisa jalan. Itu pola. Kita bisa bahasa Indonesia misalnya, atau belajar bahasa asing lah hari ini. Salah apa enggak? Salah. Lalai apa enggak? Lalai. Tapi pada akhirnya kita bisa bahasa tersebut apa enggak? Bisa, dengan syarat jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan rubah pola, dan jangan berhentikan pola itu. Salah, lalai, terjatuh, bangkit lagi. Perbaiki lagi. Kalau belajar bahasa Arab, perbaiki lagi nahwu sorofnya, perbaiki lagi hafalkan lagi mufradatnya, pelajaran lagi sorofnya, wazannya gimana. Udah gitu aja terus. Nanti insyaallah bisa. Kalau belajar bahasa Inggris, pronunciation-nya perbaiki terus. Salah, perbaiki lagi. Salah, perbaiki lagi. Salah, perbaiki lagi. Lalu grammar-nya perbaiki lagi. Nanti sampai titik insya Allah bisa. Syaratnya apa? Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha. Sama. Semua begitu. Artinya kalau kita jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, istighfar, tobat, bangkit lagi, jatuh lagi, istighfar, tobat, bangkit lagi, endingnya bisa bismillah. Bisa jadi orang soleh, dan bisa jadi orang bertakwa, dan husnul khotimah. Sama semuanya. Allah Ta'ala bisa, semoga bermanfaat. Subhanallah.